Bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa Weda bisa hidup dan dituturkan lagi di Bali. Hal ini didorong upaya pengajaran bahasa kesusastraan Hindu ini ke generasi penerus Pulau Dewata. Ini bukan sekedar cita-cita menyusun kesepahaman antara India Council for Cultural Relations, New Delhi, dan UHN, I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar untuk membentuk program pengajaran bahasa Sanskerta atau Sanskrit Cheers. Nota kesepahaman pendirian Sanskrit Cheers ini ditandatangani oleh Konsul Jenderal India di Bali, Dr. Sathang Vikram, dan Rektor UHN Denpasar, Prof. I Gusti Ngurah Suryana di Gedung Konsulat Jenderal India Bali, Jalan Puputan Niti Mandala Denpasar, Kamis 16 Mei. We have signed the MOU today, and as Rector was saying, I am also looking forward to its early implementation. So in near future, what you can see is that we are going to now work out the details of having a professor or an academic from India who will come here and will teach Sanskrit language in the university, and we hope that will help in not only in the learning of Sanskrit language, but also strengthening the cultural relations between Bali in particular and Indonesia in general with India. Kedua negara, India dan Indonesia, dan khususnya di Bali, memiliki sejarah yang panjang dilatar belakangi pengaruh agama dan budaya. Prof. Sudyana menjelaskan, aksara Bali diturunkan dari aksara Sanskerta atau dikenal sebagai Brahmi di Pulau Jawa. Prof. Sudyana menegaskan kerjasama Sanskrit Cheers ini sebagai upaya melestarikan bahasa Weda, sehingga tidak punah setidaknya di Bali tanpa mengesampingkan bahasa dan aksara Bali yang juga pernah menjadi bahasa sastra. Demikian juga ilmu-ilmu lainnya, tidak saja masalah agama, tetapi juga teknologi dan sebagainya. Karena India sangat maju sekali dalam teknologi. Kemudian kita juga ingin mendapatkan pertukaran dosen dari India, baik dosen Sanskerta, dosen yoga, bahkan dosen IT, karena kita punya informatika, dan juga dosen yang mengajarkan tentang ekonomi, karena di India sangat terkenal masalah bisnis, terutama IT menguasai dunia malah India. Dr. Vikram menegaskan, bahasa Sanskerta merupakan linguistika yang ilmiah karena digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman komputer. Meski sudah tidak dituturkan secara aktif, bahasa kuno ini disebut masih hidup di dalam kesusastraan Hindu. Untuk itu, selama bahasa ini dipelajari oleh generasi ke depan, bahasa ini bakal terus ada sepanjang zaman. Sanskrit today is, it's an ancient language, as we all know. It's a language of scriptures, that also we know. But Sanskrit, I would say, is also one of the most scientific languages in the world. Sanskrit is a language based on its structure and the vocabulary. Today, even in designing of softwares, Sanskrit is a language which is so technical that it is very, if as a student, that is why I was particularly amazed today when I saw Balinese students singing in Sanskrit, because it's hard to master any language, but when you start speaking the language, that is another level when you reach. So if you can master Sanskrit, trust me, a language which has carried forward our traditions, scriptures over thousands of years in the most unadulterated form. Melalui kerjasama yang bakal berlangsung hingga 2029 ini, secara bertahap juga bakal dilaksanakan program pertukaran pelajar. Di samping itu, dampak non-akademik juga dinilai bakal ikut terpantik. Sebab Prof. Sudyana mengungkapkan, promosi Bali di India bakal dilakukan pula melalui peluang kolaborasi ini. Dalam penandatanganan kesepahaman, dipamerkan pula atraksi kebudayaan. Generasi belia Bali tentunya dari Yayasan Dwi Pantara Samskrtan menampilkan lantunan mantra dan lagu berbahasa Sanskerta. Kemudian ditampilkan tari klasik India yakni Odissi yang dibawakan guru tari Swami Vivekananda Cultural Center. Usai kesepahaman dikukuhkan, kedua belah pihak sepakat untuk sesegera mungkin melaksanakan implementasi dari kesepahaman kerjasama dan cita-cita bersama. Sebenarnya akar dari budaya Nusantara banyak kita dapatkan dalam sastra-sastra Sanskerta, baik yang ditulis di
prasasti, kemudian dilontar-lontar, bahkan sekarang kita tulis dalam bentuk disertasi, kemudian tesis. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa budaya Nusantara ini dulu sampai sekarang sangat erat hubungannya dengan Bharatawarsha, dengan India. Justru dengan ada pertukaran ini, budaya Bali nanti semakin kuat, baik budaya akademisnya, budaya religinya dan sebagainya. Dan ini akan menambah bahwa Hindu dan budaya tidak saja ada di Bali tetapi juga ada di India. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.